Ini adalah produk-produk software dari Adobe. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Audition, Lightroom, InDesign, dan masih banyak lagi. Adobe adalah perusahaan perangkat lunak yang didirikan oleh John Warnock dan Charles Geschke pada bulan Desember 1982 yang bermarkas di San Jose, California. Di tahun 2020, mereka memiliki karyawan lebih dari 22.000 yang tersebar di seluruh dunia. Dan di tahun 2019 punya total aset sebanyak 20,76 miliar US dollar atau setara dengan 303.415.704.000.000 Indonesia rupiah Indonesia. Aku nggak tahu penyebutan uang sebanyak itu bagaimana, tapi kayaknya itu masih miliar deh. Dan kalian tahu nggak, di awal-awal tahun berdirinya perusahaan ini, di tahun 1982, Steve Jobs ingin membeli perusahaan ini seharga 5 juta US dollar. Namun Warnock dan Charles sebagai pendirinya menolak. Tapi para investor Adobe saat itu mendorong Warnock dan Charles untuk menyepakati sesuatu dengan Steve Jobs. Akhirnya mereka berdua setuju untuk menjual 19% saham Adobe ke Steve Jobs. Steve Jobs pun akhirnya membayar 5 kali lipat dari valuasi Adobe saat itu. So the sequence of events was really very interesting. Later that summer, after we had talked about this a lot, he offered to buy Adobe for $5 million. And we said, no, we just left Xerox. We don't want to sell Adobe quite yet. We'll sort of take our chances. Produk pertama Adobe adalah PostScript yang merupakan bahasa komputer untuk membuat gambar vektor sehingga bisa dicetak melalui printer. Tapi pada tahun 1985, Apple Computer mengambil alih lisensi PostScript ini untuk digunakan di LaserWriter, yaitu printer laser milik Apple yang dijual secara massal sehingga orang-orang saat itu bisa mencetak gambar sendiri melalui printer yang sebelumnya untuk mencetak gambar seperti ini sangat-sangat mahal harganya. Kemudian produk Adobe selanjutnya adalah digital font yang dirilis dengan nama Type 1. Nah, karena Apple nggak mau terkalahkan, mereka pun merilis TrueType sebagai saingan dari Type 1 milik Adobe ini. Sebelumnya di tahun 1980-an juga, Adobe merilis Adobe Illustrator. Ini dibuat untuk membantu para graphic artist saat itu untuk memproduksi karya-karya mereka melalui komputer. Komputer yang dimaksudkan di sini adalah Macintosh. Kemudian di tahun 1989, Adobe memperkenalkan software ulti mereka, yakni Adobe Photoshop. Lagi-lagi, ini hanya dibuat untuk Macintosh. Jadi sekarang kalian tahu kan, kenapa Steve Jobs ingin membeli Adobe dengan harga yang sangat-sangat mahal? Oke, kita kembali ke zaman sekarang. Dengan begitu banyak software-software di bidang industri kreatif dan multimedia yang Adobe bikin, lantas apakah itu menjadikan Adobe sebagai pemain utama di industri ini? Aku pribadi berpendapat bisa ya, bisa juga tidak. Iya, karena jika suatu hari ada perusahaan yang ingin menyaingi Adobe, seharusnya dia membuat standar sendiri yang dapat digunakan oleh banyak orang. Sebagai contoh, format PDF, PSD, AI, EPS itu sekarang menjadi market tersendiri. Sebut saja salah satunya adalah Envato. Mereka menyediakan begitu banyak templates untuk Photoshop, untuk Illustrator, untuk After Effects. Itu banyak banget. Dan juga ada begitu banyak tutorial di internet, baik itu secara gratis maupun berbayar tentang software-software buatan Adobe ini. Satu hal yang perlu kalian pahami adalah satu software Adobe harus berjalan berdampingan dengan software Adobe lainnya. Ada ketergantungan satu sama lain. Sebut saja Photoshop butuh Lightroom, untuk animasi kartun yang bergerak After Effects butuh Illustrator, Premiere Pro butuh Audition untuk memperbagus audio. Belum lagi user interface dan tools-tools dari semua software Adobe ini hampir sama semua. Ini artinya apa? Pemahamanku, Adobe sengaja membuat seluruh sistem aplikasi-aplikasinya saling ketergantungan seperti ini supaya user bakal dituntut untuk menggunakan seluruh aplikasinya. Bukan hanya satu. Kalau kamu ngedit video di Premiere Pro, kamu butuh Audition. Kalau kamu mau ngedit foto di Photoshop, kamu butuh Lightroom. Kalau kamu compositing di After Effects, kamu butuh Illustrator. Begitu seterusnya. Ekosistem software yang kompleks seperti ini yang bakal susah banget untuk ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Inilah alasan aku sehingga bisa mengatakan Adobe memonopoli software-software di bidang industri kreatif dan multimedia. Namun, kita nggak mengungkiri, Apple sebagai pemain lama juga mencoba untuk tetap bersaing dengan Adobe, Final Cut, dan Apple Motion contohnya. Di sisi lain juga ada begitu banyak alternatif software yang bisa kita gunakan selain software-software dari Adobe tadi. DaVinci
Resolve dari Blackmagic misalnya, Vegas Pro dari Magic, perusahaan perangkat lunak asal Jerman, terus ada Affinity Photo dan Affinity Designer sebagai pengganti Photoshop dan Illustrator, ada Audacity sebagai alternatif dari Audition, dan masih banyak lagi. Dimana software-software tadi ketimbang lebih murah, bahkan gratis jika kita bandingkan dengan berlangganan software-software dari Adobe. Mari kita bandingkan sejenak. Harga berlangganan satu software Adobe adalah sekitar Rp280.000 per bulan. Tapi itu untuk berlangganan setahun. Sedangkan untuk berlangganan per bulannya adalah Rp425.000. Mahal banget. Belum selesai. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita menggunakan salah satu software dari Adobe, kita bakal butuh software Adobe yang lain untuk menunjang software tadi. Makanya kita butuh Adobe Creative Cloud dengan biaya subscribe sebesar Rp715.000 per bulan untuk langganan setahun. Sedangkan untuk langganan per bulannya adalah sebesar Rp1.073.000. Mahal sekali. Nah, coba kita bandingkan dengan Final Cut yang harganya hanya sekitar Rp4.400.000 untuk seumur hidup. Tanpa ada biaya lain lagi, tanpa ada biaya tambahan. Sekali bayar, udah kelar. Lebih mahal mana? Terus ada Vegas Pro Edit yang harganya hampir sama dengan Final Cut. Lebih mahal mana lagi? Mungkin menurut kalian harga Rp4.400.000 itu masih mahal. Ya sih, emang masih mahal cuy. DaVinci Resolve dari Blackmagic solusinya. Gratis dan powerful. Apa yang kalian butuhkan untuk video post production itu include di dalam satu aplikasi dong. Editing ada, untuk VFX ada, sound design dan audio mixing ada, color grade ada, lengkap semua. Nah, itu untuk video production. Terus bagaimana dengan gambar dan vektor? Affinity Photo dan Designer solusinya. Tools-toolsnya kalau kita perhatiin mirip banget dengan Photoshop dan Illustrator. Jadi, dengan begitu banyak software alternatif dari Adobe, apa kita masih menganggap Adobe memonopoli software-software di bidang industri kreatif dan multimedia? Terakhir, aku pengen bilang ke Adobe melalui video ini. Adobe, software-softwaremu itu bagus banget, powerful banget. Tapi itu bukan untuk semua orang cuy. Itu mahal banget. Karena di luar sana juga ada begitu banyak orang yang ingin belajar software-software yang kamu bikin. Tapi mereka nggak punya duit, mereka nggak punya income. Makanya mereka ngebajak. Ya bukan salah Adobe juga sih sebenarnya, kan bikin software kan mahal juga ongkosnya. Mau gimana lagi? Oh iya, buat kalian teman-teman yang sekarang masih pakai software bajakan, melalui video ini aku pengen bilang ke kalian dari hati ke hati, hijrahlah teman-teman, hijrah. Semoga bermanfaat. Jukbeng, bye. Cut.